terpercaya. Tingginya matahari pertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka, kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarikan. Dalam Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam, live di Kompas TV. Demo Indonesia Gelap di DPRD Provinsi Maluku diwarnai aksi saling dorong. Pesan dari Panti Jompo untuk Gubernur Maluku dan Wali Kota Ambon. Wamenpora Taufik Hidayat memastikan efisiensi tidak akan mengganggu jalannya pelatnas. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Saatnya Anda menyaksikan Kompas News Ambon. Selain 3 informasi tadi, beragam peristiwa lainnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Informasi pertama di Kompas News Ambon, Saudara. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih Hendrik Lewerisa dan Abdullah Fanat di Istana Negara Jakarta bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia. Prabowo berpesan bahwa para pemimpin yang dilantik merupakan pelayan rakyat dan harus berjuang untuk rakyat. Program prioritasnya, maksudnya apa sebenarnya? Presiden Prabowo Subianto melantik 961 orang kepala daerah di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis pagi. Di antara ratusan kepala daerah ini, ada Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku terpilih, Hendrik Lewerisa dan Abdullah Fanat, yang ikut ambil bagian dalam prosesi pelantikan. Berdasarkan data Istana Kepresidenan, jumlah kepala daerah yang dilantik mencapai 961 orang. Terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota. Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengingatkan kepada kepala daerah bahwa mereka adalah pelayan rakyat, harus membela kepentingan rakyat, harus berjuang untuk perbaikan hidup rakyat. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih, saudara adalah pelayan rakyat, saudara adalah abdi rakyat, saudara harus membela kepentingan rakyat, saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita, saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Itu adalah tugas kita. Demo Indonesia Gelap, mahasiswa tolak pemotongan anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Demo ini diwarnai aksi saling dorong antara puluhan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon dan aparat kepolisian di depan kantor DPRD Maluku. Aksi saling dorong antara puluhan mahasiswa IAIN Ambon dan aparat kepolisian di depan kantor DPRD Maluku mewarnai aksi demonstrasi Indonesia Gelap Kamis 20 Februari 2025. Aksi saling dorong terjadi lantaran puluhan mahasiswa ini memaksa masuk untuk menyampaikan aspirasinya di dalam gedung DPRD, namun dihalangi puluhan petugas. Dalam aksi yang digelar ini, poin-poin tuntutan yang disampaikan mahasiswa yakni menolak pemotongan anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta menyelamatkan hak-hak Maluku dan daerah 3T maupun wujudkan keadilan anggaran
untuk daerah kepulauan. Maka dari itu kami menolak, bahkan bergigi kami ingin pendidikan gratis. Karena kami melihat bahwa tidak ada keadilan secara mutlak. Kenapa? Karena anggota DPR tidak mendapatkan ofensi anggaran tersebut. Kemudian pihak kepolisian tidak ada potongan anggaran. Tetapi putusan ini instruksi ini lebih kepada lembaga-lembaga pendidikan. Yang ini menjadi pertanyaan penting untuk kami sampaikan buat Bapak Presiden. Saudara, relawan Lawamena Ruko Pasar Mardika punya cara lain mengadakan syukuran atas pelantikan Gubernur Wakil Gubernur Maluku dan Wali Kota Wakil Wali Kota Ambon. Mereka mengajak penghuni Panti Jompo Inakaka dalam acara syukuran sekaligus mendoakan kepala daerah terpilih untuk Maluku yang lebih baik. Syukuran atas pelantikan Gubernur Wakil Gubernur Maluku dan Wali Kota Wakil Wali Kota Ambon diinisiasi oleh relawan Lawamena Ruko Pasar Mardika Ambon 20 Februari 2025 yang dipusatkan di Panti Jompo Inakaka. Syukuran ini terlihat berbeda dari biasanya. Relawan Lawamena Ruko Pasar Mardika mengajak puluhan para lansia yang menghuni Panti Jompo Inakaka untuk sama-sama memanjatkan syukur atas suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi dalam suasana yang aman dan damai. Hingga pelaksanaan pelantikan seluruh kepala daerah se-Indonesia secara serentak hari ini 20 Februari 2025 di Jakarta. Sin Soumokil, salah satu penghuni Panti Jompo Inakaka, beri pesan sebagai kado di hari pelantikan. Sin mengharapkan sinergitas seluruh elemen dari tingkat keluarga hingga etnis untuk membantu mewujudkan Maluku maju bersama para pimpinan yang dilantik. Kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita semua. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita bisa menyusun atau membangun, mensejahterakan Maluku hanya dari kita-kita yang ada, pendukung Lawamena Haulala dan masyarakat Maluku pada umumnya. Puji syukur kepada Tuhan, boleh hari ini mereka dilantik, dan kami doakan agar mereka memegang amanah yang mereka sudah berjanji untuk memimpin Maluku 5 tahun yang akan datang, untuk lebih baik lagi, agar masyarakat tidak ada yang tertinggal lagi. Saudara, jangan kemana-mana, usai jeda kami kembali dengan informasi lain, diantaranya pesan dari Panti Jompo untuk Gubernur Maluku dan Wali Kota Ambon. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi. Dibahas, diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik
investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Dampak efisiensi anggaran, Kampus Institut Agama Islam Negeri Ambon akan merumahkan sejumlah karyawan non-akademik. Mereka yang terdampak efisiensi seperti tenaga honorer dan karyawan outsourcing dan petugas kebersihan hingga keamanan kampus. Sejumlah karyawan di Institut Agama Islam Negeri Ambon, Maluku mulai dirumahkan akibat dampak efisiensi anggaran. Karyawan yang terdampak ini merupakan tenaga non-akademik seperti honorer serta tenaga outsourcing, yakni petugas kebersihan dan keamanan kampus. Langkah ini terpaksa diambil pihak kampus setelah anggaran mereka senilai 14,4 miliar rupiah masuk dalam efisiensi sesuai surat edaran Kementerian Agama. Rektor IAIN Ambon bilang, tidak semua karyawan ini dirumahkan. Ada beberapa yang akan dipertahankan untuk mendukung kelancaran operasional kampus. Boleh. Dalam revisi itu ya juga ada berdampak pada merumahkan karyawan-karyawan yaitu terdiri dari tenaga outsourcing yang cleaning service ya Pak Wargo ya, cleaning service, kemudian juga security dan tenaga honorer. Tidak semua, tapi akan ada ada yang dirumahkan, gitu. Ada yang dirumahkan. Pada prinsipnya juga efisiensi ini bagi kami juga menjadi tantangan dan kami akan berhemat efisien seefektif mungkin dengan semua sumber daya yang ada. Meskipun adanya penyesuaian anggaran, pihak kampus memastikan seluruh proses akademik tetap berjalan normal seperti biasanya. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Perum Bulog Maluku Utara menjamin stok beras, gula, dan minyak goreng di Provinsi Maluku aman hingga 6 bulan ke depan. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir selama Ramadan dan Lebaran. Memiliki stok beras di gudang sebanyak 17,35 ton, serta penambahan dari penyerapan beras petani lokal di sejumlah sentra produksi sebanyak 133 ton, Perum Bulog Maluku Utara menjamin ketersediaan beras di Provinsi Maluku selama 6 bulan ke depan tetap aman. Selain beras, ketersediaan gula dan minyak goreng juga dipastikan aman, dengan jumlah stok gula saat ini sebanyak 54,4 ton dan penambahan 150 ton di bulan Ramadan. Sementara untuk minyak goreng sebanyak 64,143 ton dan penambahan 36 ton. Dengan jumlah stok beras, gula, dan minyak goreng yang dimiliki Bulog saat ini, masyarakat diminta tidak perlu khawatir terkait ketersediaan selama Ramadan hingga Lebaran. Alhamdulillah stok ini cukup aman dan bertambah dari tahun sebelumnya. Memang stok kita menambah kurang lebih 10-20 dan kita masih melakukan pengadaan ya. Sampai dengan hari ini kita masih lakukan pengadaan di gudang Wainetat, Kobi, dan Halong. Ada 3 titik yang kita tambahkan ya gudang dari Serang. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kita sudah capai pengadaan beras petani sesuai dengan keputusan Bappenas nomor 14 tahun 2025 bahwa Bulog melakukan pembelian gabah kering panen ke petani 6.500 untuk GKP-nya 12.000 beras di gudang Bulog. Bulog juga akan berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Ambon maupun Provinsi untuk melakukan operasi pasar murah jelang Ramadan dan Lebaran nanti. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku.
Saudara, anak asli Papua yang dilatih berhasil menciptakan teknologi laptop sendiri yang dibanderol sekitar 6 juta rupiah. Laptop dengan berbagai spek ini telah terjual di masyarakat sekitar 80 unit. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, anak-anak Papua berusaha menguasai keterampilan baru dalam perakitan komputer. Laptop yang mereka rakit sudah menggunakan SSD 512 GB, memiliki RAM 12 GB, dengan layar berukuran 15,25 inci dengan prosesor yang komponennya diimpor dari China. Saat ini ada versi ketiga yang sedang dalam pengembangan, akan ada peningkatan kapasitas RAM menjadi 16 GB dan sudah menggunakan Intel Core i5. Antusiasme terhadap produk ini cukup tinggi dengan terjualnya 80 unit laptop hingga saat ini. Hal ini menjadi motivasi bagi siswa STM kelas 3 untuk semakin mendalami keterampilan mereka dalam perakitan komputer. Kita anak-anak Papua ya memang baru ya, artinya dalam yang lain-lain mungkin sudah bisa, tapi untuk merakit itu ya punya kesulitan karena itu ilmu yang baru buat teman-teman. Memang mereka kita tampung dari teman-teman STM dengan basic yang sudah seperti itu, tapi ada komponen-komponen yang lebih lagi gitu di dalam yang harus mereka tahu gitu. Kita tahu bahwa di STM itu ya dia tidak merakit, tapi mungkin lebih kayak servis, memperbaiki dan lain sebagainya. Dan saat ini itu yang kita buat adalah merakit laptop dan handphone gitu. Itu menjadi kesulitan ya, karena bertahap untuk mengajar, terus menghafal semua komponen yang ada di dalam, kemudian harus menggunakan alat-alat apa saja. Perkenalan alat itu perlu, karena merakit pun tidak hanya kita beli komponen terus taruh, kita butuh pakai solder, butuh pakai alat-alat yang tahu mana sisi positif dan negatifnya, itu harus diperkenalkan dulu. Bagi anak-anak Papua, merakit komputer merupakan hal baru yang menantang. Ada beberapa komponen yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam, sehingga mereka harus belajar lebih giat untuk menguasainya. Dengan bimbingan dan pendampingan dari Papua Youth Creative Hub, mereka terus berusaha agar dapat mengembangkan keterampilan ini untuk masa depan kemandirian teknologi di tanah Papua. Jessica Ardana, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, usai pariwara kami kembali dengan informasi lain, diantaranya Wamenpora Taufik Hidayat memastikan efisiensi tidak akan mengganggu jalannya pelatnas. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan thinner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran ini. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya Universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya.